Kita mulai sekarang, Bu Vina. Ya, Ya, oke. Assalamualaikum, Bu Vina. Waalaikumsalam. Bagaimana Ya, Ibu. kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh iya, Bu Vina. Kemarin Ibu Vina kan menelpon saya. Katanya ada yang ingin disampaikan. Nah, kebetulan siang ini saya ada waktu kosong selama 15 menit kira-kira. Nah, apa yang akan Ibu Vina sampaikan itu tentang apa ya? Oh iya, Bu. Begini, Bu. eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini suatu permasalahan yang saya hadapi di kelas, Ibu. Jadi ada anak yang itu loh, Bu. Apa namanya? Satu sulit untuk belajar dia tuh. Hmm, Kemudian baca juga belum bisa, menulis juga. Ya, Ibu tahu sendiri kan saya mengajar kelas 2. Nah, di situ ada anak yang satu anak yang memang sulit sekali gitu untuk dikondisikan. Dia hmm, juga jarang masuk kelas, jarang masuk sekolah, malah seperti itu. Jadi udah dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jarang masuk sekolah juga. Jadi saya tuh bingung gitu loh Bu. Sedangkan saya juga sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Nah, hmm. ternyata orang tuanya tuh selalu nggak ada di rumah pada saat saya ke rumahnya, pada saat saya home visit. Jadi saya belum pernah bertemu nih Bu dengan orang tuanya dia tuh, dengan orang tuanya siswa ini nih. Seperti itu Bu. Hmm. Oh, Saya begitu bisa, ya Bu Vina ya. Nah, Bu iya, Vina, apa yang Ibu Vina harapkan dari pembicaraan ini gitu? iya, saya harapkan sih bisa menemukan solusi dari apa yang sedang saya alami ini Bu. Hmm. Gitu. Oh, Terima tentunya kasih. solusi untuk mengatasi kegiatan dalam pembelajaran Ibu Vina ya Bu ya. Ya, iya. Hal yang efektif tuh yang bagaimana gitu yang harus saya lakukan di kelas agar anak tersebut bisa termotivasi kembali, kemudian Hmm. anak tersebut bisa ada perkembangan dalam membaca dan menulis. Itu harapan saya, Bu. Oke, iya Bu Vina. Nah, Bu Vina, bisa Ibu Vina menceritakan permasalahannya secara rinci, secara detail gitu? Iya. Kalau untuk sebenarnya, Bu, kalau permasalahannya sih di kelas memang tidak hanya anak ini saja ya, tapi yang Mhm, paling dominan si anak ini gitu. Memang di kelas tuh ada beberapa anak yang sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, dan ada juga yang tingkatannya sedang. Kemudian ada mhm, juga anak yang memang sama sekali tidak bisa. Ini seperti satu anak yang saya bicarakan tadi tuh, Bu. Nah, mhm, gitu. Kira tuh saya tuh bingung bagaimana cara cara agar pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan mhm, lancar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing tuh Bu. Kan di kelas ada anak yang sudah bisa membaca, ada yang belum, ada yang memang sama sekali gitu. mhm. Baik. Nah, berdasarkan cerita Ibu Vina tadi tuh, kira-kira Ibu Vina sudah tahu belum apa penyebab dari permasalahan yang terjadi di kelas Ibu? Maksudnya anak-anak yang tidak bisa baca tadi, kemudian ada anak-anak yang tidak masuk sekolah dan sebagainya itu. Kira-kira Ibu Vina sudah tahu belum penyebabnya apa? Iya. Kalau untuk penyebabnya sih Bu, salah satu faktor utamanya itu karena Mmm, kurangnya dukungan orang tua ya Bu. Kalau di sekolah sih menurut saya sih sudah maksimal untuk mengajarkan anak-anak tersebut membaca dan menulis gitu. Cuman sepertinya anak-anak itu khususnya untuk mereka yang masih belum lancar membaca itu sepertinya sama orang tuanya tuh dijor gitu. Dibiarkan mhm, saja bermain sampai eh, mhm, tidak ada waktu atau tidak meluangkan waktu untuk belajar di rumah gitu, Bu. Kalau menurut saya sih itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka itu masih belum bisa lancar membaca sehingga menghambat mhm. pembelajaran yang ada di kelas. Oke, Bu Vina.
Jadi penyebab utamanya itu dari faktor keluarga ya Bu Vina ya? Karena Ya, iya Bu. perhatian orang tua juga sangat dibutuhkan di sini peran serta orang tua itu. Kira-kira seperti itu kan Iya, Bu Vina? Nah, iya Bu, betul. sekarang sekarang saya ingin tanyakan, nah kondisi ideal seperti apakah yang Ibu Vina harapkan di dalam kelas itu? Seperti apa kondisi idealnya? Kondisi idealnya sih anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dan saya pun tidak bisa memaksakan akan hal itu ya Bu ya. Mhm Kan kemampuan mhm. anak dalam menyerap pembelajaran pun berbeda-beda ya. Cuman yang saya harapkan itu pada saat pembelajaran di kelas mereka semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik dan berkembang sesuai dengan tahapan yang ada di dalam diri mereka masing-masing gitu. Oke, berkembang sesuai dengan tahapannya begitu ya. Nah, Bu Iya. Vina, kira-kira hal apa yang pernah Ibu Vina lakukan, yang pernah Ibu lakukan sesuai dengan kondisi ideal tersebut gitu? Hal yang pernah Ibu Vina lakukan di dalam kelas sesuai dengan kondisi ideal tersebut begitu? Hal yang pernah saya lakukan di kelas ya, saya menyiapkan media pembelajaran Bu untuk mereka. Media Mhm, pembelajaran yang apa ya, yang sesuai gitu, mhm, yang sesuai untuk diterapkan di anak kelas 2 tersebut. Tapi di situ media pembelajaran saya masih ini Bu, masih apa namanya, meratakan semua media mhm, pembelajarannya mhm. Nah, seperti itu. lalu, setelah Ibu Vina menggunakan media pembelajaran tersebut, bagaimana dampaknya, di kelas itu gitu? Nah, dampaknya terhadap anak-anak yang tadi yang belum bisa baca gitu, itu bagaimana Bu Vina? Dampaknya ada beberapa anak yang memang bisa bisa memahami, ada juga yang belum Bu seperti itu. Mhm, dampaknya berarti ada Apa yang sebagian mhm, iya, ada yang sebagian bisa, ada yang sebagian tidak mhm, seperti. oh Dan begitu. sepertinya Nah, saya pun harus nih, apa namanya, harus membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi Bu, sesuai dengan kemampuan dari anak-anak tersebut gitu. nah kalau Dan saya begitu kira-kira saya media pembelajarannya apa tuh Bu Vina? media pembelajarannya saya menggunakan media bergambar, kemudian video yang saya sajikan Bu pada saat itu. Nah, di Mhm, awalnya pada saat awal itu saya hanya memberikan gambar. Hanya saja karena hasilnya begitu-begitu saja, jadi saya tambahkan video dan ada suara, ada audionya juga yang saya mhm, sajikan itu. betul. Iya, seperti itu. Jadi menggunakan media gambar dan video ya Bu Vina ya? Nah, Iya, berarti dengan anak-anak yang tadi itu yang tidak bisa baca gitu, kemudian anak-anak yang ada yang jarang berangkat gitu, bagaimana dampaknya iya. ke mereka? Dampaknya anak-anak tersebut menurut saya mereka lebih bersemangat lagi Bu untuk mengikuti pembelajaran karena ada beberapa tayangan video gitu. Jadi anak-anak tuh lebih mungkin mereka merasakan hal yang berbeda dari biasanya. Jadi mereka itu Oke, lebih bersemangat lah untuk belajar mhm, gitu Bu. mhm mhm. Nah Bu Vina, lalu bagaimana Bu Vina tadi menyebutkan ada faktor dari orang tua juga perhatian. Nah, hal yang pernah Ibu Vina lakukan dengan orang tua itu bagaimana? Kira-kira mereka lebih perhatian kepada anak-anak gitu? Iya. Di dalam beberapa kesempatan ya Bu ya di situ saya pada saat rapat wali murid saya tuh hanya dapat menyampaikan pada saat momen itu gitu kepada orang tua murid bahwa anak-anak mereka pun butuh perhatian di rumah dan butuh bimbingan untuk belajar. Karena kan kalau sekolah dasar kan memang masih dasar banget ya Bu ya. Kalau misalkan Mhm, keseluruhan pelajarannya diserahkan kepada guru, sepertinya hal tersebut sangat kurang maksimal gitu kalau menurut mhm saya. mhm, Karena betul betul pembelajaran sekali. di iya, karena pembelajaran di rumah pun penting dilakukan bersama orang tua agar menciptakan apa namanya?
menciptakan atau menumbuhkan motivasi anak tersebut untuk belajar seperti itu. Mhm. Oke, Bu Vina. Nah, Bu Vina, kalau Ibu Vina bisa rating nih antara 1 sampai 10 tentang media pembelajaran yang tadi Ibu Vina sebutkan menggunakan gambar dan video itu, kira-kira ratingnya berada di mana untuk efektivitas di dalam kelas itu? Kalau menurut saya hal tersebut ratingnya sudah bagus ya Bu ya. Mungkin ada di nilai 9 kali. Oh, 9. Berarti bagus ya, Bu Ya, Vina untuk ya? ya, Hmm. untuk di kelas saya ya Bu ya. Mhm. Jadi sepertinya hal tersebut sangat efektif untuk digunakan karena satu masih di kelas dasar, jadi mereka tuh Mhm. masih menguasai hal-hal yang apa namanya seperti gambar, video Mhm. gitu, Mhm. audio visual seperti itu. Sepertinya mereka sangat antusias untuk ini. Jadi kalau menurut saya itu adalah salah satu media yang cukup efektif untuk Oke, diterapkan di kelas. oke. Nah, Di rating itu jadi 9. oke, ratingnya 9 ya Bu Vina ya. Berarti luar biasa sekali Bu Vina, itu ratingnya. Nah, sekarang Bu Vina, eh, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, dan langkah-langkahnya supaya dengan media pembelajaran gambar dan video tadi itu lebih efektif di dalam kelas kira-kira. Apa saja gitu? Rencana saya di sini saya akan menerapkan dan merencanakan ini Bu, apa namanya? Pembelajaran berdiferensiasi dengan Mm-mm. penggunaan media pembelajaran yang berdasarkan dari minat dan kemampuan dari peserta didik seperti itu Bu. Itu rencana saya tadi. Oke. Nah, baik. Siapa yang nantinya akan membantu pelaksanaan rencana aksi dari Bu Vina tersebut? Kira-kira siapa yang mendukungnya? Iya ya, tentunya yang mendukung saya itu adalah kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu ya. Karena Oke. untuk iya, karena untuk penyiapan dari media seperti ada infokus dan lain-lain, saya juga masih membutuhkan rekan untuk Mm-mm. menyiapkannya. Heeh. Lalu dukungan apa saja yang membantu Vina dalam melakukan rencana aksi tersebut? Dukungan secara apa ya, secara moral Bu. Gimana sih dukungan, maksudnya dukungan seperti apa Bu, yang dimaksudkan Bu? Maksudnya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Bu Vina dalam melakukan Iya. kegiatan tersebut gitu, rencana aksi tersebut untuk membuat video pembelajaran, maksudnya media media gambar dan video itu dukungan apa yang Ibu perlukan gitu? Iya, ya itu tadi ada dukungan sarana prasarana yang mendukung seperti Infokus yang sudah ada di sekolah, kemudian Mhm. proyektor juga, layarnya Mhm. juga, dan sound system yang harus disediakan di dalam pembelajaran tersebut. Oke, oke. Nah, kapan kira-kira Ibu Vina memulainya? Hal tersebut akan saya mulai setelah UTS ini, Bu, akan saya terapkan kepada anak-anak, Hmm. saya terapkan kembali lebih maksimal agar proses Mhm. pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan anak-anak pun menjadi lebih semangat dalam Mhm. belajar seperti itu. Oke, Bu Vina. Nah, sekarang, komitmen seperti apa yang Ibu Vina, siapkan dari dalam Ibu Vina, agar rencana aksi ini berjalan dengan baik dan tentunya berhasil dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya. Yang pertama saya apa namanya berkomitmen untuk menyediakan media pembelajaran dengan baik, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan Mhm. maksimal agar kegiatannya pun prosesnya bisa berjalan dengan maksimal itu yang ingin saya lakukan, Bu.
Oke, jadi komitmennya ada pada diri Bu Vina untuk melaksanakannya ya tentunya dengan baik ya Bu Vina ya. Oke, Iya, Bu. baik Ibu Vina, semoga rencana aksi dari Ibu Vina tersebut berjalan dengan baik dan sukses tentunya. Nah, Ibu Iya. Vina, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi gitu? Iya, saya merasa ini Bu mendapatkan solusi terbaik untuk Mhm, permasalahan yang saya hadapi di kelas, mhm. untuk perencanaan pembelajaran yang ingin saya lakukan di kelas agar mendapatkan hasil yang maksimal dan anak didik saya yang kemampuannya itu berbeda-beda bisa berkembang dengan baik. Saya merasa mendapatkan solusi dari perbincangan kita kali ini. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Vina sampaikan? Eh, saya rasa sudah cukup, Bu. Iya, hanya Baik. apa ya? Iya, udah cukup. Baik, Ibu Vina. Saya senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita terus bisa berbagi. Sampai jumpa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.